Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Sulastri MPD dan pengajar praktik Bapak Galih Lationo SPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Suratno, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat sekali Bu. Gimana nih Bu Suwaryati ini kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Baiklah Pak Suratno, pada kesempatan coaching ini, Bapak akan menjadi coach bagi Pak Suyatno, nggih? Iya betul sekali Bu. Ya ini mau coaching dengan Pak Suyatno. Oke, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada praktik coaching, yaitu yang pertama, tercapainya alur cerita, nggih Pak. Kemudian yang kedua, adanya kompetensi coach, Ya. yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot. Jelas ya Pak ya? Oh ya Bu, betul Bu. Sebelum kita mulai coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching apa saja yang ingin Pak Suratno kembangkan dalam praktik coaching kali ini, Pak? Oke Bu, Eh, untuk coaching nanti ya Insya Allah nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Terus yang Hmm, kedua, kompetensi ya, apa yang secara spesifik yang Bapak ingin kembangkan, Pak? ya. Untuk apa namanya kompetensi yang spesifik yang ingin saya tingkatkan itu membuat atau memberikan pertanyaan berbobot Bu, karena saya tertarik sekali, kemudian saya merasa harus belajar lagi supaya terampil memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke. Yang ketiga, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai dari coaching kali ini? Oh ya, untuk indikator ketercapaiannya, saya harapkan nanti coach saya ini Pak Suyatno berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Seperti Oke, itu. luar biasa Pak Suratno sudah sangat siap sekali, Pak. Mungkin Insya itu Allah, Bu. Siap. Hmm. baiklah, eh, itu praobservasinya ya Pak. Silakan Bapak lakukan coaching dengan Pak Suratno, mudah-mudahan sukses dan berhasil. Oke, semangat Pak. Oke, ya. Terima kasih sekali Bu motivasinya, sarannya. Insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Suyatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ratno. Oke, ya gimana nih kabarnya nih Pak Yatno ini? Alhamdulillah baik-baik ini Pak. Gimana Pak kabar Bapak dan keluarga? Sehat semua nggih? Alhamdulillah Pak, saya sehat, keluarga juga sehat, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Yatno ini Pak. Ya, terima kasih juga Pak. Ya. Ya, Pak Yatno ini kita kan eh, Pak Suyatno ini maaf ya ini
beberapa hari belakangan ini 2 harian Pak lah, saya melihat Pak Yatno ini kok kayak kurang semangat ini, nggak seperti biasanya ini Pak. Ini ada apa nih Pak? Iya, 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 betul ini Pak Ratno. Memang beberapa hari ini saya lagi apa ya, sering dan lagi kecewa lah yang pasti dengan murid-murid saya yang bernama Ridho, kemudian ada Ridwan, ada Fatir. eh, Anak-anak ini kok gimana ya? Senang sekali mengganggu teman-temannya di kelas begitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya, memang Oke. sekarang apa kecenderungan anak-anak khususnya anak-anak remaja memang kebanyakan seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Jadi menurut Pak Yatno ini untuk apa pertemuan ini kira-kira apa yang Pak Yatno harapkan dari diskusi kita pada hari ini? Yang saya ingin harapkan pada coaching kali ini itu apa ya, bisa mendapatkan solusi atas apa permasalahan yang saya hadapi begitu Pak. Terutama masalahnya pada siswa saya tersebut, si Rito, kemudian si Ridwan dan Fatir, yang menjadi anak-anak yang suka usil begitu Pak. Sebenarnya sih itu ya ada hal positif begitu mungkin ya Pak. Tapi Oke, oke. ini Oke, oke, Pak. penerapan Hmm, yang masih kurang tepat begitu menurut saya. oke. Begitu Pak. Ya itu Pak Yatno sedikit sudah ada gambaran sepertinya untuk solusinya. Itu sudah ada apa namanya ide awal sepertinya sudah tergambar di depan untuk menyelesaikan Hmm. masalah sepertinya ini, Pak. Nah, menurut Pak Yatno ini hal-hal apa saja yang membuat anak-anak Pak Yatno yang tadi itu kok menjadi usil dan suka mengganggu temannya ini? Coba ceritakan kalau kebiasaan di sekolahan seperti apa ini, Pak? Apa ya? Kalau saya pikir kembali Pak, ya Pak. Ya, ya. Yang menyebabkan murid saya apa ya menjadi usil tadi itu gimana ya? Mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua atau bahkan kurang perhatian dari guru sehingga si Ridwan dan si Fatri itu suka usil dengan teman sehingga mengganggu teman-temannya yang lain yang aktif dan yang apa ya eh, senang untuk Rajin. mengikuti ia rajin belajar begitu Pak. Oh ya, ya, ya. Oh ya, begini Pak. Eh, Kira-kira apa saja yang dapat membuat Rito, kemudian tadi Ridwan dan juga Fatir itu tidak usil lagi dan mengganggu teman-temannya di kelas itu ada gambaran apa di awal dari Pak Yana seperti apa supaya mereka tidak membuat usil kepada temannya. Ya, mungkin gini Pak. Ini sih pandangan saya gitu Pak atau pemikiran Ya, ya, saya ya, Pak. itu ya. Murid-murid saya itu mungkin perlu bimbingan, kemudian perhatian dari orang tua maupun perhatian dari guru begitu. Perhatian dari orang tua misalnya itu orang tua mengetahui dengan siapa anak itu bermain dan bergaul begitu. Kemudian perhatian dari guru ini dengan cara mungkin murid-murid tersebut dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah
sekolah seperti ada lomba, kemudian ada olahraga maupun mungkin kayak petugas upacara gitu dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Serta di dalam kelas itu dibuat semacam apa ya? Ada kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Itu mungkin seperti itu, Keyakinan Pak. Kalau kelas. yang menurut pandangan saya begitu, nggih, Pak. Nah, ya, ya. Ya, bagus sekali itu Pak Yatno. Idenya itu bagus sekali menurut saya. Saya sangat setuju sekali. Memang Hmm, bimbingan saja itu tidak cukup ya, tidak cukup bisa oke. langsung untuk memperbaiki perilaku anak. Jadi harus ada tindakan nyata dari sekolah terhadap anak tersebut. Tadi disampaikan bisa mengakomodir mereka dalam kegiatan-kegiatan di sekolah sehingga mereka punya apa namanya kegiatan-kegiatan yang positif, jadi tidak mengganggu lagi murid-murid yang lainnya. Nah, selanjutnya tadi sudah ada gambaran solusi ya Pak Yatno ya. Mungkin Nggih, nggih, Pak. ada lagi langkah-langkah yang lain yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah, Pak? Ya, mungkin gini, Pak. Eh, si Ridho, kemudian si Ridwan, dan si Fatir perlu dipanggil ke kepala sekolah untuk diberikan bimbingan dari kepala sekolah. Setelah itu guru harus memberikan perhatian kepada murid tersebut dengan memberikan kepercayaan untuk menjadi petugas upacara ataupun sebagai pemimpin doa pada saat pembelajaran. Begitu, Pak. Ini sedikit seperti itu. Begitu nggih, Pak? Nah, saya setuju sekali itu, Pak. Saya juga Hmm. merasa apa yakin itu kalau apa anak-anak yang apa namanya tadi suka mengganggu itu memang karena kurang perhatian, jadi mereka perlu bimbingan ya. Selain dari Ya, wali itu, Pak. kelas, dari apa kepala sekolah, dari rekan guru yang lain itu saya yakin bisa membantu sekali untuk apa namanya membina anak-anak tersebut sehingga bisa merubah perilaku anak tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, nggih, Pak. Terima kasih. Eh, Oh ya, oh ya, Pak. Jadi Gimana? sekarang ya, sekarang tadi sudah ada gambaran-gambaran solusi. Nah, sekarang apa rencana atau aksi yang akan Pak Yatno lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti apa, Pak? Oke. Yang pertama, saya akan berkolaborasi nih tentunya dengan kepala sekolah, kemudian guru yang lain tentang permasalahan ini, Pak. Kemudian memanggil Ridho, kemudian Ridwan dan Fatir untuk diberi bimbingan oleh kami selaku gurunya, kemudian mungkin oleh kepala sekolah, begitu. Ini untuk bentuk perhatian-perhatian khusus, gitu, Pak. Karena anak-anak ini butuh perhatian khusus sehingga melibatkan ke kepala sekolah, begitu. Ini karena kesuksesan ini kan Oh, tidak semerta-merta oleh guru saja, tapi dengan kolaborasilah kesuksesan ini akan nyata begitu. Nah, setelah itu saya akan meminta bantuan guru olahraga agar itu di Ridwan dan Fatir ini agar ikut menjadi apa ya, diikut sertakan dalam kegiatan olahraga karena saya lihat anak-anak ini sangat berbakat sekali dalam kegiatan olahraga. Kayak contoh Ridwan itu di volinya bagus itu Ridwan. Kemudian kayak si Ridho itu bagus di renang karena anaknya itu besar tinggi memang pernah saya ya, ya. tanya itu suka berenang begitu Pak. Kemudian kayak si Fatir itu apa ya?
ini jago badminton. Bahkan ini Fatir ini sering Oh, kayak mengikuti gitu ya. turnamen begitu di tingkat-tingkat ya masih di tingkat kecamatan lah Pak. Anak ini sudah punya klub. Jadi mungkin menurut saya seperti itu Pak. Oke, oke. Oke, Pak. Itu Iya. berarti sebenarnya anak-anak tersebut memiliki potensi yang luar biasa di bidangnya masing-masing ya, Pak ya. Hmm. Betul betul Pak. Nah, Sebenarnya seperti itu saya Pak. kira ya, ya, berarti ide bagus sekali itu, Pak. Iya, iya. Memanggil mereka kemudian untuk Pak Kirana berkolaborasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah. Setelah diberi bimbingan, kemudian bersama-sama rekrut mereka untuk berlatih sesuai dengan bidangnya, sehingga kebiasaan negatifnya diharapkan ya bisa berganti Iya, dengan betul. kebiasaan atau perilaku yang positif. Seperti itu ya, Pak ya? Hmm. Ya betul Pak. Bahkan maaf ini saya tambahin ini memang sebenarnya anak potensi semua ini. Terutama si Rido ini Pak. Ini untuk kalau dijadikan petugas upacara luar biasa Pak. Jadi komandan ini ya mungkin dari guru yang apa ya petugas pembina upacara, petugas apa latihan upacara mungkin ya kalau di tingkat kami itu ya kesiswaannya untuk memanggil mereka untuk ikut menjadi petugas upacara. Begitu, Pak. Oke, ya. Eh, ide yang akan Pak Yatno lakukan itu, kira-kira ada hambatan atau kendala yang bisa ditemui apa enggak, Pak? Ya, untuk kendalanya ya pasti ada ya, Pak. Kendala yang Mm-mm. ditemui ya si Ridwan Fatir ini belum berubah juga, maka perlu memanggil orang tuanya, Pak. Jadi ini butuh ya namanya anak ya, Pak. Tidak bisa satu dua Iya, iya. kali Mm. untuk melakukan Tidak suatu langsung. tindakan, Mm. tapi memang butuh kesabaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita selaku apa ya guru adalah menjadi penuntun begitu dan menebalkan apa ya menebalkan bakat Wah. yang ada ya Mm-mm. begitu Pak. Jadi Iya, iya, iya. Mm-mm. Ya, orang tua Ridho ini ya saya panggil diajak untuk memberi perhatian yang lebih kepada anak-anaknya tersebut begitu. Menebalkan ya. laku tadi ya Pak. Ya, ini Lupa. ya laku muridnya. Iya laku murid. Oke. Ini Pak Yatno rupanya sudah punya rencana yang matang sekali, sudah punya konsep Hmm. dasar pemahaman yang bagus sekali. Ya, ini Hmm. Pak Yatno sudah apa luar biasa sekali. Saya kira untuk permasalahan ini, tapi memang butuh tadi disampaikan butuh kesabaran tidak hanya apa satu dua kali. Jadi perlu juga kerjasama dengan orang tua seperti itu ya. Nah, Iya, begini iya, Pak, iya. semua pasti ada solusinya. Nah, Iya. mudah-mudahan Pak Yatno apa berhasil nanti. Selain itu, ada lagi yang mau dilakukan selain yang sudah disampaikan tadi, Pak. Ya, oke. Memang anak-anak perlu untuk selalu diingatkan tentang keyakinan kelas agar mereka senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran keyakinan kelas tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Oke Pak, Insya Allah eh, saya secepatnya akan, Insya Allah besok lah Pak. Saya besok si Iya. Ridwan dan Fatir agar mendapat bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita antarkan 1 minggu, ya, apakah ada perubahan perilaku, kemudian untuk pencegahannya dengan memberikan perhatian pada Ridho dan Ridwan dan Fatir tersebut, Pak. Oke, ya. Bagus sekali tadi rencana pelaksanaannya yang sudah
siapkan. Bagus sekali idenya tadi Pak Yatno. Oke, siap. Selanjutnya, Terima kasih. ya, selanjutnya ini super sekali tadi Pak Suyatno. Menurut Pak Yatno, siapa saja yang bisa membantu Pak Yatno untuk melakukan atau mempermudah rencana tersebut? Siapa saja kira-kira Pak? Eh, menurut saya ya satu tentunya selain kami selaku guru juga ada wali kelas begitu nggih Pak. Kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada teman yang akan saya libatkan dalam penyelesaian masalah ini Pak. Terutama adalah Bapak Ibu guru yang mengajar di sana. Begitu Pak. Oke, oke, oke. Bagus sekali. Rencananya sudah, kemudian ide gagasan penyelesaiannya juga sudah. Luar biasa Ya. sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan Amin, harapannya Pak amin, amin, Yatno. amin. Amin Pak, Kan terima ya? kasih. Ya. Saya Oke, tunggu J. kabarnya ini nanti kalau sudah melaksanakan, saya tunggu kabarnya ya. Semoga tercapai apa yang Pak Yatno rencanakan ya Pak ya. Oke, siap Pak. Insya Allah akan segera saya tindak lanjuti Pak untuk masalah ini dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ratno atas waktunya untuk sharing ya Pak. Sudah Mm-mm. mendengarkan keluh kesah saya serta membantu mencari solusi eh, murid-murid saya begitu Pak. Oke, sama-sama ya Pak Yatno ya. Oke, Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita. Kita bisa menjadi guru yang sabar yang tadi disampaikan Pak Yatno sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun dan membimbing kodrat murid-murid kita Pak. Seperti itu ya Pak ya. oke. Oke. Terima kasih, Pak. Matur suwun sangat, iki, Pak, atas waktunya dan Oke. kesediaannya untuk membantu kami, Ya, Pak. ya, sama-sama ya Pak ya. Kita akhiri Oke. diskusi kita. Saya kira sudah cukup. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Suratno. Ya, Halo, Pak. halo Bu. Kayaknya tadi asik banget nih Pak melakukan coachingnya ya Pak. Iya, iya asik banget. Tadi sebenarnya masih asik ngobrolnya. Heeh. Ya, tapi Ya, memang baiklah Pak harus Suratno. apa Pada namanya mengingat waktu juga. pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah Pak Oke, Ratno oke. Siap, lakukan siap. pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya. Oh ya, makasih Bu. Ya, untuk coaching pada hari ini yang tadi sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya, kemudian bisa menemukan masalahnya. Seperti itu, Bu. Oke, Pak Ratno, menurut saya sebagai observer, tadi proses coachingnya Pak Ratno itu sudah berjalan dengan baik, betul, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak. Dan Pak Ratno juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Suyatno, sehingga Pak Suyatno dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dijalankan dengan prinsip coaching, Pak. Kompetensi apa yang ingin Bapak Mm-mm. tingkatkan setelah melakukan coaching yang tadi sudah dilakukan, Pak? Ah ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, tadi memang saya tertarik sekali ya untuk yang pertanyaan berbobot. Ya, saya sih tadi sudah berlatih juga, kemarin sudah berlatih ya sudah lumayan bisa. Tapi memang saya
tertarik sekali untuk meningkatkan terus ya, untuk terampil terus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oke, Pak Prato pasti bisa, Pak. Mudah-mudahan ke Insya depannya Allah, Bu, coachingnya dengan aku doa bisa juga dan ya, Pak ya. motivasi Ibu Heeh, Suwaryati, insya Allah bisa. ya, Pak ya. Kita sama-sama belajar ya, Pak ya. Sekian dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Bu, sama-sama. Pak. Oke, Pak. Ya, Oke, kasih stop dulu semuanya. Bu. Nanti jangan jangan close dulu, jangan close dulu. Stop dulu.